Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Wahyu Asy Ramadan dari kelas TRKP B1 Pagi angkatan 2023 dengan NIM 4412301058. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada matkul agama Islam bab 4 tentang mengintegrasikan iman, ihsan dan Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, apa itu iman, ihsan dan Islam? Iman sendiri secara bahasa berarti membenarkan. Sementara menurut istilah ialah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Kedua, yakni ihsan. Ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsana yang artinya adalah kebaikan. Selanjutnya, Islam. Kata Islam merupakan pernyataan kata nama yang berasal dari bahasa Arab Selama yang bermaksud untuk menerima dan menyerah serta tunduk. Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengintegrasikan iman, ihsan dan Islam dalam membentuk insan kamil? Yakni menjadikan pondasi keimanan setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga segala tindak tanduk perbuatannya berdasarkan prinsip keimanan dari 6 rukun iman yang sudah kita ketahui, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kemudian dalam implementasinya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bermanfaat untuk semua makhluk tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas semua itu, maka yang paling terbaik adalah ketika kita mengimplementasikan semua itu dengan senantiasa dan kita yakin bahwa semua perbuatan yang kita lalui, tindak tanduk yang kita lalui itu diawasi dan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, ihsan dan Islam ini tidak bisa dipisahkan karena ketiganya saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Iman merupakan pokok dan dasar keislaman dan kemudian terwujud lewat kelima ibadah yang bisa kita sebut atau biasa kita kenal dengan rukun Islam. Apa itu insan kamil? Insan kamil secara bahasa yakni memiliki arti yakni manusia yang sempurna. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Beliau menyebutkan manusia ada dua jenis, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, kata Ibnu Arabi, jika kita tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya, dan manusia yang di luar kedua jenis manusia ini adalah manusia yang sedang berproses meninggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Ciri-ciri insan kamil sendiri adalah insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Untuk itu kita perlu mengenali 4 unsur untuk mencapai derajat insan kamil. Di antaranya adalah jasad. Jasad ialah raga manusia yang bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dilihat dan diraba. Yang kedua ada hati nurani. Kata nurani sendiri berasal dari nur, kata nur yang berarti cahaya. Jadi kata hati nurani ini mengandung makna hati yang bercahaya. Yang ketiga yakni roh. Roh itu suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab dalam adanya hidup. Ruh berasal dari kata aryah yang berarti angin. Bisa kita sebut juga dengan sesuatu yang
tak terlihat tapi berenergi. Yang terakhir adalah sir atau rasa. Sir ini bagian terdalam dari ruh. Di bagian luar ruh ada kalbu atau yang biasa kita sebut dan kita kenal adalah sebutan hati. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat sehingga mencapai tangga nafsu mutmainnah atau nafsu tingkatan keempat, yakni Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 7 macam nafsu serta tingkatannya, yakni yang pertama nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulkimah, yang keempat adalah nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan yang terakhir nafsu kamilah. Bagaimana sih caranya kita agar menjadi manusia yang insan kamil? Dan yang pertama adalah memulai sholat jika Tuhan yang kita sembah itu sudah dapat dihadirkan di dalam hati sehingga menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Jadi kita ketika sholat itu benar-benar merasakan kehadiran Allah di dalam hati dan merasakan benar-benar Allah selalu melihat dan menyaksikan perbuatan kita. Jadi kita sholat dengan khusyuk. Selanjutnya yaitu selalu menjalankan sholat dan dalam keadaan hati yang mengingat Allah. Jadi sholat itu karena kewajiban kita sebagai manusia, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin dipandang baik. Dan selanjutnya ya ini melaksanakan sholat karena Allah, bukan karena ingin dipandang baik. Lanjut, sholat yang telah didirikan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, jika kita ingin memperbaiki diri atau memperbaiki hati, perbaikilah dari sholat kita. Selanjutnya, untuk mengokohkan keimanan akan menjadi manusia yang insan kamil, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin. Maka kita harus mengidentifikasi yang mengacu pada rukun iman. Sedangkan untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan mengacu pada rukun Islam. Kaum sufi memberikan tips untuk dapat menaiki tangga demi tangga nafsu yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Maka seseorang yang berhendak mencapai martabat insan kamil harus melakukan riyadah atau berlatih secara terus-menerus untuk menempati makom demi makom yang bisa ditempuh oleh bangsa sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Makom-makom yang dimaksud menurut karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur, yaitu 1 taubat, 2 wara', 3 zuhud, yang keempat fakir, yang kelima sabar, dan yang terakhir adalah tawakal. Apa sih keutamaan iman, Islam, dan ihsan? Iman, Islam, dan ihsan memiliki keutamaan yang sangat besar dalam pandangan Islam. Karena ini, bagi pelakunya akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang artinya sahabat Ali berkata, sesungguhnya iman terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seseorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam akan tumbuh dan bertambah sehingga hitamlah warna hatinya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai jalan ihsan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia yang kita bahas tadi, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan ras. Keempat unsur manusia ini telah difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan secara selalu mengingat kepada Tuhan atau selalu mengingat kepada Allah. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadahan, dan membaguskan perbuatan sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Dan selalu kita ingat, yakni untuk mencapai ini semua kita harus berlatih secara terus-menerus
tidak atau harus istiqomah. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika adalah salah kata, mohon dimaafkan. Karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.